Poco X5 Pro 5G resmi meluncur bersama F5 beberapa waktu yang lalu. Meski perbedaan harganya lumayan jauh, namun X5 Pro 5G tetap mengedepankan hardware yang tidak kalah menggiurkan di hampir semua sektor. Yang patut diapresiasi, smartphone ini bukan sekadar jualan performa semata. Kemampuan kameranya ternyata juga cukup baik dan ideal untuk bikin konten sehari-hari. Poco X5 Pro 5G masih mengedepankan identitas khas Poco yang bisa terlihat dari desain cover belakangnya. Di area yang sejajar dengan kamera, ada frame besar dengan tekstur dan finishing berbeda. Untuk menghiasi logo Poco berukuran lumayan besar, perangkat ini punya bodi yang cukup tipis dengan tepian datar khas smartphone masa kini. Pengoperasian dengan satu tangan masih terasa nyaman, terutama untuk yang tangannya agak besar. Dibanding pendahulunya, bobot Poco X5 Pro lebih ringan. Cover belakangnya juga tidak licin dan tidak mudah kotor oleh bekas jari kecuali pada bagian sekitar frame kamera. Layar Poco X5 Pro berukuran 6,67 inci dengan punch hole mungil di tengah yang menampung kamera selfie. Bezel di sekitar layar bukan yang paling tipis, tapi tidak juga terlihat tebal. Masih terbilang wajar untuk HP 3 jutaan. Sebagai perlindungan, layar ini telah dilapisi Gorilla Glass 5. Sensor sidik jari terpasang di samping menyatu dengan tombol power. Pada sisi yang sama, Poco juga meletakkan tombol pengaturan volume. Di bagian bawah terdapat port USB-C berdampingan dengan lubang speaker, mic, dan SIM tray. Sementara di atas ada port audio jack 3,5 mm, lubang speaker, dan mic. Jadi suara yang dihasilkan sudah stereo. Dalam paket penjualan diberikan charger 67 watt beserta kabel USB-C, soft case, SIM tray ejector, serta beberapa stiker. Sekedar informasi tambahan, X5 Pro merupakan ponsel dengan sertifikasi IP53 yang tahan terhadap cipratan air dan debu. Seperti disebutkan sebelumnya, Poco X5 Pro memiliki layar berukuran 6,67 inci. Panelnya disebut Flow AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate hingga 120 Hz untuk pergerakan gambar yang lebih halus serta touch sampling rate 240 Hz. Secara default, layar Poco X5 Pro akan menyesuaikan refresh rate secara otomatis tergantung dari konten yang ditampilkan. Namun Anda juga diberikan opsi untuk mengunci refresh rate antara 60 Hz atau 120 Hz. Yang menarik, layar ini ternyata sudah mendukung gamut warna DCI-P3, contrast ratio 5:1, dan tingkat kecerahan hingga 900 nits. Selain mampu menampilkan warna yang kaya, konten pada layar juga bisa dilihat dengan nyaman di bawah sinar matahari. Sedikit membahas audio, Poco membenamkan speaker stereo yang telah memiliki sertifikasi Hi-Res Audio. Kualitas suara yang dihasilkan terdengar jernih dan mantap. Optimal untuk menemani Anda menonton video atau bermain games. Poco X5 Pro dipersenjatai sensor utama 108 megapiksel di belakang bersama dengan kamera ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Di depan, ada kamera selfie 16 megapiksel. Belum ada OIS, Optical Image Stabilization, di sini, namun tetap ada fitur pen stabil untuk perekaman video. Pada kondisi cahaya yang ideal, HP ini mampu menangkap detail dengan baik, serta mereproduksi warna secara natural. Tidak ada komplain juga soal dynamic range untuk kamera utama. Intinya,
Kami suka dengan hasilnya karena tergolong oke untuk sebuah ponsel 3-4 jutaan, foto pada kondisi low light atau malam hari pun cukup memuaskan. Tentu belum mampu menyamai ponsel kelas premium atau flagship, namun kemampuannya untuk menangkap detail dan menjaga suasana malam menurut kami sudah bagus. Poco X5 Pro dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 778G. Bukan keluaran terbaru, tapi performanya masih sangat bisa bersaing dengan kebanyakan chipset kelas menengah masa kini. Untuk memori, ada varian 6/128GB atau 8/256GB. RAM-nya LPDDR4X, sementara storage-nya UFS 2.2. Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari jelas lebih dari cukup. Smartphone terasa cepat saat berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Kebutuhan multitasking pun dapat terfasilitasi dengan baik. Untuk gaming juga mantap. Game populer seperti Mobile Legends bisa dimainkan dengan lancar pada setting grafis ultra dan refresh rate ultra. PUBG Mobile pun dapat dimainkan pada setting Smooth Extreme jika menginginkan frame rate yang lebih tinggi, baterai standar saja, 5000 mAh. Ketahanannya belum bisa disebut istimewa, namun tergolong oke untuk menemani aktivitas seharian penuh. Untuk pengisian daya sudah ada teknologi charging cepat 67 watt. Penuh 100% hanya butuh waktu kurang dari 1 jam. Seperti biasanya, produk yang kami rekomendasikan bukan berarti yang terbaik di segala aspek tapi paling worth it di kisaran harga tersebut. Sekali lagi ini murni pendapat kami, jadi mungkin teman-teman semua juga memiliki pendapat lain. Tapi sejauh ini untuk HP harga 3 jutaan. Untuk kalian yang mementingkan kelengkapan fitur kamera dan performa yang sudah terbilang bagus di harganya dan yang paling worth it sampai dengan minggu pertama bulan Agustus 2023, menurut kami adalah Poco X5 Pro. Sementara ini Poco X5 Pro yang kami rekomendasikan adalah yang varian terkecil yaitu yang RAM 6GB dengan ROM 128GB. Karena untuk varian atasnya sudah masuk ke harga 4 jutaan dan buat kami masih ada lagi yang lebih worth it di harga tersebut. Namun, jika ada update yang lebih worth it ke depannya, video akan kami update lagi. Demikianlah rekomendasi dari Watchable. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk memilih HP dengan budget 3 jutaan yang kedua dengan worth it yang menyesuaikan dengan fungsi, spesifikasi, dan yang paling penting juga dengan harga yang paling worth it. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan untuk rekomendasi-rekomendasi paling worth it berikutnya. Damn.